إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين فهي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-hadirin, jamaah sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan. Al-Halim adalah salah satu dari sekian banyak nama Allah Jalla Jalaluhu yang maha indah, yang mewakili tentang kesempurnaan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu kepada para hambanya, yang mewakili tentang kesabaran Allah Jalla Jalaluhu kepada maksiat yang dilakukan oleh para hambanya. Di balik makna Al-Halim tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu Al-Halim yang berarti dialah Allah zat yang maha sabar, dialah Allah zat yang maha penyayang, zat yang maha menunda hukuman yang Allah berikan kepada para hambanya, zat yang maha sabar. Allah tidak segera menghukum hambanya atas kesalahan yang ia lakukan siang dan malam tanpa henti. Akan tetapi Allah berikan tenggat waktu, Allah berikan masa agar para hambanya punya waktu untuk kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dialah Allah Al-Halim, yang kata salah seorang penyair, wa huwal halimul ladzi la yu'ajilu 'abdahu bi'uqubatin liyatuba min 'isyani. Dialah Allah Al-Halim yang tidak segera langsung memberikan hukuman kepada para hambanya agar hambanya punya kesempatan untuk kembali atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, akan tetapi betapa banyak hamba Allah Jalla Jalaluhu, betapa banyak di antara kita yang bodoh, yang dungu, sehingga kita salah dalam memahami nama Allah Al-Halim. Ketika dia tidak temukan hukuman atas dosa yang dia lakukan, maka dia menyangka, maka dia mengira bahwasanya dosa yang selama ini dia lakukan adalah hal yang biasa dan normal untuk dilakukan. Dan dia menyangka bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu sengaja membiarkannya melakukan dosa dan maksiat, maka dia terus lanjut dalam maksiat dan dosanya. Padahal dalam waktu yang sama Allah Jalla Jalaluhu terus menanti hambanya. Kapan hambanya mengungkapkan kalimat istighfar, ampunan kepada Allah Jalla Jalaluhu? Allah senantiasa membentangkan tangan Allah yang mulia di siang hari agar para pendosa dan orang yang gemar bermaksiat di malam hari menemukan Allah Jalla Jalaluhu senantiasa menyayanginya di siang hari.
Allah membentangkan kedua tangan Allah yang mulia Jalla Jalaluh di siang hari atau di malam hari, agar para pendosa di siang hari menemukan Allah Al-Halim, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluh muliakan, sekali lagi betapa dungunya akal, fikiran dan hati kita menyalahgunakan nama Allah Al-Halim, sehingga kita tetap tenang dalam maksiat yang kita lakukan, sehingga kita terus gas lanjut dalam kemungkaran yang masih terus kita lakukan, padahal kita tidak sadar bahwasanya Allah mengkhabarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Nabbi ibadi," sampaikan wahai Muhammad kepada hambaku, "Anni anal ghafurur rahim," bahwasanya aku, kata Allah Jalla Jalaluh, adalah Al-Ghafur, adalah Ar-Rahim, yang maha pengampun, yang maha mengasihi. Wa anna azabi, kata Allah Jalla Jalaluh, potongan kedua ini yang tidak boleh kita lupakan. Kata Allah Jalla Jalaluh, wa anna azabi huwal adzabul alim, dan kabarkan kepada mereka sekalian bahwasanya azabku adalah azab yang pedih lagi mengerikan. Ahibati fillahi azanallahu wa iyyakum. Dosa itu adalah ibarat racun. Terkadang racun itu menyakitkan dan membunuh secara berangsur-angsur, pelan akan tetapi pasti. Demikian pula dosa. Kita sadar bahwasanya racun yang diminum oleh seseorang akan meracuni tubuhnya, merusak organ-organ tubuhnya sedikit demi sedikit, sampai kemudian sampai pada paru-parunya, merusak jantungnya yang berakhir pada kematian. Demikian pula dosa yang kita lakukan, akan ada dampak buruk yang datang kepada pelakunya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tapi hal tersebut, dampak dan hukuman, azab, laknat Allah atas dosa yang kita lakukan pasti datangnya. Ahibati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Bukankah Allah Jalla Jalaluhu telah menggambarkan kepada kita tentang kisah umat-umat yang mereka hancur binasa, yang menyisakan di belakang mereka hanya kisah kelam kezaliman yang berbalaskan azab dan laknat dari Allah Jalla Jalaluhu. Allah ceritakan kisah-kisah tersebut banyak dalam Al-Quran. Tujuannya bukan hanya sebagai dongeng tidur kita, bukan. Tapi tujuannya agar kita i'tibar, agar kita mengambil kisah-kisah tersebut sebagai prinsip hidup kita, agar jangan sampai jalan yang telah mereka lalui kita jadikan itu sebagai jalan yang kita titi dan kita tempuh. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kita tanyakan kepada diri kita lekat-lekat tentang apa yang menjadi sebab mengapa Allah Jalla Jalaluhu menenggelamkan seluruh manusia di atas muka bumi pada saat masa kenabian Nabi Nuh alaihi salam. Tidak ada yang tersisa darinya kecuali hanya beberapa umat Nabi Nuh saja yang sedikit. Dan apa pula yang menjadi sebab mengapa Allah hancurkan kaum yang perkasa yang bernama kaum Ad? Allah hancur dan luluh lantakkan mereka. Allah terbangkan mereka selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut di atas. Mereka terombang-ambing hingga kemudian berakhir masa hukuman mereka. Allah lemparkan mereka kembali ke bumi, sehingga Allah jadikan mereka seperti tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk dari dalamnya. Allah ceritakan itu agar kita mengambil ibrah. Apa yang menjadi sebab Allah hancurkan mereka? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena dosa dan maksiat. Tanyakan lagi kepada diri kita, apa yang menjadi sebab mengapa Allah Jalla Jalaluhu kirimkan kepada kaum Tsamud berupa teriakan suara yang menggelegar, yang dengan suara saja bisa menghancur dan mencabik-cabikkan jantung dalam tubuh mereka, sehingga mereka binasa tanpa ada yang tersisa. Tanyakan lagi kepada diri kita, apa yang menjadi sebab
mengapa Allah Jalla Jalaluhu angkat desa kaum Nabi Lut, desa-desa kaum Nabi Lut, la'natullahi alaihim jami'an, sehingga kemudian desa tersebut diangkat setinggi-tingginya sampai malaikat pun mendengar suara gonggongan anjing-anjingnya mereka. Lalu kemudian Allah balikkan yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Setelahnya Allah lempari mereka dengan batu-batu dari atas langit. Allah kumpulkan kepada mereka hukuman yang tidak pernah Allah turunkan kepada selain mereka. Apa yang menjadi sebab Allah kirimkan hukuman sedemikian rupa para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan? Apakah Allah Jalla Jalaluhu menurunkan hukuman tanpa ada sebab? Apakah Allah Jalla Jalaluhu turunkan hukuman kepada para hambanya karena Allah zalim kepada hambanya? Kalla, tidak mungkin Allah zalim kepada para hambanya. Hukuman tersebut, hukuman yang hadir dalam kehidupan kita sekarang, yang telah lalu dan nanti di masa depan, itu hanya disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik." Apapun keburukan yang kita rasakan terjadi dalam diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, hal tersebut terjadi tidak lain dan tidak bukan karena keburukan diri kita masing-masing, karena kemaksiatan yang kita lakukan dengan kedua tangan kita masing-masing. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, mungkin hukuman dari Allah atas dosa maksiat dan pembangkangan yang dilakukan oleh kita sebagai tulabul ilm, sebagai santri, tidak dalam bentuk batu yang Allah kirimkan dari atas langit, mungkin tidak demikian. Tidak dalam bentuk angin yang kencang, dingin, yang berpasir lagi menakutkan, yang bisa membinasakan kita, mungkin tidak sampai tahapan seperti itu. Mungkin juga tidak sampai pada tahapan Allah turunkan air bah besar sehingga membinasakan pondok ini beserta penghuninya. Mungkin tidak sampai pada tahapan tersebut. Akan tetapi seperti yang kita sampaikan, bahwasanya dosa apapun yang kita lakukan, pasti kita akan merasakan dampaknya sekarang atau nanti. Mungkin sekarang kita rasakan dampaknya dalam bentuk sulitnya kita menghafal kalam Allah, atau dalam bentuk susahnya kita memahami pelajaran, atau dalam bentuk segala kesulitan datang menghampiri kita dan segala pintu rizki tertutup di hadapan kita, atau mungkin lebih parahnya lagi dalam bentuk menghitamnya hati para tulabul ilm sehingga ia tidak lagi menghargai gurunya sebagai orang yang mengajarkannya ilmu, atau bahkan lebih parah lagi, dia tidak lagi menginginkan ilmu yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih parah lagi, segala ibadah baginya hanya beban hidup. Salat jamaah, nasihat, hafalan Al-Quran, zikir baginya hanya berupa beban bagi hati, tubuhnya, akar fikirannya dan kehidupannya. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, ingat terus firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Dan sungguh hukuman, laknat, azab Allah tidak begitu jauh, dekat sekali dengan orang-orang yang menzalimi diri mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa ma'siyatin fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa iktafa, amma ba'd. Ahibati fillah rahimanillah wa iyyakum. Rumah tangga kita adalah bahtera, kelas kita adalah bahtera, asrama dan pondok yang sedang kita tempati ini adalah bahtera, adalah kapal yang besar yang menampung kita semua, dan penumpangnya siapa? Saya, antum sekalian, kita semua sedang menunggangi bahtera kapal yang menyelamatkan kita dari murka Allah Jalla Jalaluh. Bukankah itu yang telah digambarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mathalul qa'im ala hududillah wal waqi'u fiha. Perumpamaan antara orang-orang yang menegakkan aturan-aturan Allah dalam dirinya dengan orang-orang yang acuh, tidak peduli, melanggar seluruh aturan-aturan Allah. Perumpamaan keduanya ibarat kaum yang menaiki satu bahtera yang besar, kapal yang besar. Istahamu ala safinatin, kita semua bergabung bersama, bersatu di atas sebuah kapal. Kata Nabi SAW, fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian ada yang menaiki dek bagian atas, sebagian ada yang ada di dek di bagian bawah. Kata Nabi SAW, fa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma marru ala man fawqahum. Orang yang tinggal di dek bawah ketika mereka ingin air bersih, ingin minum, ingin mandi, maka mereka harus merepotkan orang-orang yang tinggal di dek atas. Maka orang-orang yang tinggal di dek bawah berkata satu sama lain, mereka katakan, qalu law anna kharaqna min nasibana hadha kharqa. Bagaimana kalau seandainya kita lubangi saja di dek bawah ini sedikit lubang, agar kita lam nu'dhi man fawqana, agar kita tidak merepotkan orang-orang yang berada di atas kita. Kalau seandainya kata Nabi SAW, fa iyatrukuhum wa ma'aradu. Kalau seandainya kita lihat orang yang melakukan kemungkaran, hendak melakukan kemungkaran, dan kita biarkan dia melakukan kemungkaran, apa yang terjadi setelahnya? Kata Nabi SAW, halaku wa halaku jami'an. Mereka binasa, apa kita selamat? Kita pun binasa. Kata Nabi SAW, wa in akhadhu ala aidihim. Kalau seandainya kita pegang tangan orang yang ingin melakukan kemungkaran, kita pegang, kita seret dia kepada kebenaran, kepada kebaikan. Kata Nabi SAW, najau, mereka selamat, wa najau jami'an, kita semua selamat. Ya ashabas safinah, wahai para penumpang bahtera, para penumpang kapal, imma an yaslam fataslamu, wa imma an yaghraq wa yahlik fatahlaku jami'an. Pilihannya hanya dua pilihan. Kita biarkan orang yang melakukan maksiat, mereka menikmati kelezatan maksiat mereka, maka mereka binasa dan kita pun akan terseret ke dalam kebinasaan. Pilihan pertama. Atau pilihan kedua, kita genggam tangan mereka, kita selamatkan mereka dari kezaliman, kita laporkan kemungkaran yang dia lakukan, kita ancam orang yang melakukan kezaliman dan kemaksiatan tersebut. Ketika dia selamat, maka kita pun, bahtera kita, kapal kita yang bernama Pondok Imam Bukhari akan juga Allah selamatkan dari laknat, azab dan hukuman Allah Jalla Jalaluh. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, terakhir kita tanyakan dalam diri kita, mana orang-orang yang berani melaporkan sahabat-sahabatnya yang melakukan kezaliman? Mana manusia-manusia saleh yang berani melaporkan kegiatan zalim yang dilakukan oleh teman-temannya? Mana keberanian antum untuk berani menyelamatkan kapal dan bahtera ini dari kebinasaan? Mana di antara kita yang takut akan hukuman dari Allah Jalla Jalaluh, sesuai yang dijelaskan oleh Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, kata Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian wajib lakukan amar ma'ruf, kalian wajib lakukan nahi munkar. Kata Nabi SAW, aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban min 'indihi, atau Allah akan turunkan azab dari sisinya. Kata Allah, kata Nabi SAW, thumma la tad'unnahu fala yastajib lakum. Kemudian setelah azab tersebut turun menghampiri kita, baik itu berupa penyakit atau berupa laknat atau berupa gambaran azab dan hukuman yang lain, kemudian kita minta tolong sama Allah, angkat tangan kita kepada Allah, memohon agar kita diselamatkan dari azab, fala yastajibu lakum. Allah tidak lagi mau menjawab panggilan doa kalian. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyika wa rasulika Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal qaumil khasirin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.